warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat infrastruktur yang nantinya akan menjadikan target untuk penyerangan atau pentest. Ya, di sini kita sudah siapkan server Linux-nya. Kita pakai di sini adalah CentOS ya untuk server Linux-nya. Ini sudah saya install dan nanti kita akan install remote-nya. Remote-nya bisa pakai SSH, Telnet, sama kita nanti install services Samba file server yang nantinya akan kita lakukan pentest. Oke. Sebelumnya kita konfigurasi karena di sini sifatnya lab ya. Di sini kita pakai virtual machine. Di sini ada VM ya. VM-nya sudah ada CentOS-nya, sudah diinstal, dan di bagian jaringan kita buatnya adapter host only, dan di network-nya, di network PC-nya ini sudah kita sharing ya, dari ini internet saya share ke sini. Jadi tinggal klik kanan, properties, sharing, ini allow other network user to connect. Ini sudah di checklist dan ini mengarahnya ke Ethernet VirtualBox. Dan secara otomatis pasti di sini sudah akan dapat IP 192.168.137.1. 137.1 ini nanti akan jadi gateway-nya si server CentOS-nya. Ya, jadi enaknya kalau kita menggunakan sistem host only seperti ini, kita bisa fleksibel. Artinya dimanapun internet kita, ya, segmen internet kita berapapun, ya sekarang saya mempunyai segmen 1 ya 192.168.1.5 ya, tetap nanti si servernya 137. Nanti kalau saya terkoneksi dengan akses internet dengan segmen yang berbeda, tetap CentOS-nya atau si server CentOS-nya tetap 137 titik. Ya, 137 segmen 137. Nah, seperti itu. Oke, dibandingkan kalau kita sistemnya bridge. Nah, itu mengikuti dari akses internet kita. Ya, jadi ini lebih fleksibel. Oke. Kalau sudah, ini sudah host only dan di sini sudah juga terpasang, tersambung, kita oke, kita jalankan. Nah, sambil kita buka modul yang sudah kita punya ya di sini. Di sini sudah kita punya modul yaitu CentOS 7. CentOS 7. Nah, ini dia. Nah, di sini hal pertama kita konfigurasi dulu IP-nya. Ini ada dua ya, enaknya di CentOS 7 ini ya, sekarang ada yang namanya GUI ya, GUI untuk kita melakukan konfigurasi IP. Di sini. Nah, namanya sini ya, NMTUI ya, Network Manager User Interface. Nah, jadi ini GUI-nya dibandingkan kalau kita mau merubah IP secara manual ini bisa di sini ya. Cuman ini rawan kita salah ketik ya. Kalau di sini sudah pasti benar. Oke, jadi intinya sama saja mau cara script ataupun cara GUI ini sama saja. Ya, kita pilih yang cara tercepat saja ya di sini. Nah, ini sudah login. Di sini kita login root. Saya masuk. Nah, oke, ini sudah login root. Nah, selanjutnya di sini saya periksa dulu si servernya ya, servernya ini IP-nya berapa. Ini kita ifconfig. Nah, kalau misalnya belum muncul ifconfig ya, berarti di sini kalian harus melakukan penginstalan ya. Jadi di sini harus kalian melakukan penginstalan. Sebentar. Mana tuh? Ini saya buatnya di ini. Berarti kalian harus melakukan penginstalan tools untuk melakukan perintah ifconfig. Tapi sebelum itu kalian harus juga terkoneksi internet dulu.
Jadi yang pertama dilakukan adalah koneksi internetnya dulu. Bisa si servernya bisa koneksi internet dulu. Nah, ini yang pertama kita bisa cek dulu di sini pemeriksaan network card. Nah, ini saya clear dulu. Ini NM ya, ini perintahnya NMCLID. Nah, ini di sini bisa kebaca bahwa interface-nya namanya ENP0S3 ya, ENP0S3. Nah, berikutnya berarti kita bisa melakukan konfigurasi untuk IP address-nya. NM2 kita pakai. Ini kita bisa edit atau kita. Nah, ini sebelumnya dia kondisinya begini ya. Kita buat sebelumnya saja. Kondisinya begini. Oke. Kondisi seperti ini sebelumnya. Oh, sorry. Biasanya sih sebelumnya gini nih. Biasanya kondisinya begini sebelumnya. Nah, biasanya seperti ini kondisinya. Nah, kayak gini kita keluarkan dulu. Saya ulang di awal. Oke. Nah, jadi kalau kita masuk lagi NM2i, biasanya kondisinya seperti ini. Nah, di sini berarti kita harus melakukan konfigurasi IP. Di sini manual, di sini show. Nah, di sini kita tambahkan IP-nya 192.168.137. Misalnya saya buat 100 deh. Oke, atau saya buat di sini 250. Oke, /24. Kalau nggak salah 100 itu udah yang miliki ya, tapi nggak apa-apa, kita buat 250. Biasanya untuk IP server itu jauh ya, IP-nya IP jauh gitu. Oke, selanjutnya ini kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya 137.1 137.1 DNS-nya punya Google dulu, nanti kita akan buat DNS sendiri. Nah, source domainnya kita bisa buat sini binaInsani.local. Ini sudah kita checklist. Nah, ini ya, jangan lupa di sini biasanya di checklist automatically connect. Ya, oke. Make with. Nah, untuk agar IP yang tadi kita konfigurasi ini bisa diterapkan di server CentOS, kita harus melakukan restart. Ya, jadi di sini sistem GTL restart network. Nah, kalau belum diinstalin tools, biasanya ini masih pakai IP spasi A. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini sudah berubah 192.168.137.250. Dan jika tidak berubah, nah ini restart saja si servernya. Kita bisa reboot. Nah, gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, hal berikutnya biasanya kita melakukan konfigurasi tambahan seperti di sini kita menambahkan konfigurasi untuk hostname, nama dari server kita. Ini saya masuk, biasanya masih pakai v ya, etc hostname. Nah, ini kita bisa ganti misalnya nama servernya server file server. Kita kasih nama file server binaInsani.local. Biasanya di sini ada domainnya gitu. Jadi biasanya di sini nama server, di sini nama domainnya. Nah, kalau sudah, karena ini masih pakai editor, ini konfigurasinya agak lumayan ya. Nah, jadi kalian bisa belajar dulu tentang tools editor. Tapi kalau nggak mau pakai editor, kita bisa melakukan tambahan atau menginstal Nano ya untuk tes editornya. Nah, sebelum itu kita tentunya harus memastikan dulu si server kita yang tadi sudah dikasih IP sudah bisa connect internet belum. Nah, indikatornya connect internet itu pertama kita bisa ping dulu ke gateway-nya 137.1. Nah, pastikan sudah bisa gateway-nya. Dan hal berikutnya adalah kita ping ke nama domain. Misalnya saya ambil contoh di sini adalah detik.com. Nah, pastikan bisa. Nah, kalau belum bisa detik.com ya belum bisa dipanggil, ini berarti kalian bisa cek di sini
V, karena ini masih pakai V ya, VETC resolve. Nah, di sini pastikan sudah 888. Kalau belum ada, tambahkan saja. Nah, kalau belum bisa juga, berarti kalian harus melakukan uh, set ulang sharing. Ini cabut di unchecklist, checklist lagi. Terus yang di sini pun di sebelumnya ya, sebelum di sharing ulang ya. Ini kalian harus di sini di bagian ininya harus di obtain ya, bagian IP harus di obtain. Nah, baru kita lakukan sharing ulang. Dan lakukan lagi ping, pastikan bisa terbaca replay untuk ngeping domainnya. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, kita bisa langsung menambahkan tools-toolsnya ya. Nah, jadi sebelum kalaupun di di sini di modul ini kan kita langsung ya pakai VEditor. Nah, karena ribet ya untuk pakai VEditor, kita bisa langsung menginstal si tools-toolsnya. Ini toolsnya ada di sini, di bagian sini. Nah, nih. Ya, jadi kalian bisa langsung menginstal toolsnya. Ini apa saja yang harus diinstal? Yam install nano wget port net tools lsof. Oke. Dan pastikan sudah berhasil melakukan penginstalan. Dan ini langsung ke repositorinya ya, id root. Nah, ini sudah terinstall. Nah, langkah lebih baiknya kita sudah menginstal juga di sini remote desktopnya. Untuk remote-nya ya, remote akses ke servernya bisa pakai OpenSSH, bisa pakai Telnet. Kali ini kita akan coba install pakai Telnet. Nah, di sini sekalian saja kita cari tahu gimana cara install kalau misalnya menggunakan Telnet ya. Jadi kita bisa di sini install Telnet CentOS 7. Nah, bisa sekali langsung kita browsing cara install penggunaan Telnet 7. Walaupun nanti Telnet tidak direkomendasikan, nggak apa-apa kita install. Biar apa? Biar kita tahu nanti perbedaannya ketika melakukan pentest. Nah, ini ya, tapi ini bisa kita cek dulu di sini ya, is not recommended. Oke, kita bisa cek dulu. Kita tes di sini, berarti di sini ada pengecekan RPM QA grep Telnet. Nah, ini sudah ada ya sebenarnya Telnet kita. Nah, kalau belum ada di sini, kalau dicek belum ada, berarti kita harus melakukan penginstalan. Nah, penginstalannya berarti penginstalan yam install telnet server telnet. Oke. Jadi ini remote server ini ya. Jadi saya ingat remote desktop terus nih. Jadi remote server ini ada yang servernya, ada yang lainnya. Berarti servernya ini diinstal di servernya, ya si servicesnya atau aplikasinya. Nah, untuk lainnya kita bisa memanfaatkan putih ya. Gitu. Nah, sekarang kita bisa tes langsung di sini. Kita menggunakan telnet. Ini telnet. Ya, pilih telnet. Kita masukkan IP-nya dia tadi 192.168.137.250. 250 ya, coba lagi ya, 250. Wah, ini kayaknya firewallnya masih kebuka nih. Nah, ini berarti kita harus melakukan penutupan di firewallnya dulu ya. Jadi ini server yang pertama nanti ada dua ya. Ini server yang kita buat ini adalah server yang tidak secure ya, non secure. Berarti firewallnya akan kita nonaktifkan. Nah, di sini di modul sudah ada caranya bagaimana melakukan disable firewall. Ya. Jadi intinya kalau firewallnya tidak disable,
semua servicesnya dalam keadaan tertutup. Nah, nanti kita harus membukanya satu-satu untuk bisa uh, menjalankan si services tersebut. Ya, tadi kan si telnet tuh nggak bisa kebuka ya. Coba kita tes satu lagi ya. Kita tes satu lagi untuk si SSH. Nah, SSH. SSH-nya ini kalau defaultnya sih udah ada ya. Jadi kalau kita mau ngecek juga bisa. Kita cek dulu di sini. Langsung aja YAM. Bisa kita cek dari sini. Ini SSH. Nah, ini di SSH-nya sudah ada, Open SSH. Nah, ini RPM ini ini ya, extensionnya ya, extension dari si CentOS ini RPM. Ya, jadi kalian bisa pakai RPM. Nah, ini sudah ada. Ya, kalau belum ada tinggal kalian install aja YAM install Open SSH Strip Server. Nah, oke, ini udah ada ya, sudah terbaru. Dan ini kita coba tes lagi. Ya, tadi si telnet tidak bisa diakses ya karena terhalang firewall. Apakah untuk SSH juga terhalang firewall? Wah, SSH ternyata diperbolehkan nih. Coba. Nah, SSH diperbolehkan. Nah, karena SSH itu sifatnya adalah secure, jadi sama si firewall nih diperbolehkan dibuka, di allow. Nah, sekarang kita coba untuk si telnetnya untuk bisa diakses juga seperti SSH. Ini kita bisa cek di sini ya firewallnya, sistem CTL status firewall. Nah, ini running. Nah, berarti ini harus di stop. Nah, terus servisnya juga harus disable firewall. Nah, di sini ya, kalau mau cek kita bisa cek di sini dulu. Nah, ini firewall, disable firewall di. Ini sistem CTL. Disable pakai D. Oke. Nah, ini ketika ini dicek service firewall stop, coba service firewall stop. Nah, sekarang kita cek ini status. Nah, ini dalam keadaan dead ya, otomatis. Nah, sebenarnya ada lagi ya. Ini ada yang namanya Selinux ya. Jadi Selinux ini juga merupakan security AdSense Linux adalah proses kontrol aplikasi yang secara default diserahkan oleh di Red Hat, CentOS, Fedora, dan Red Hat lainnya. Fungsinya mirip dengan novel Apps Armor yang terdapat pada sistem SUSE, Linux, OpenSUSE, dan Slash. Tujuannya baik yaitu mengamankan aplikasi dari modifikasi akses yang tidak diinginkan. Namun bagi para pemula, fitur ini bisa membingungkan karena kerap menanyakan berbagai pertanyaan terkait aspek keamanan saat melakukan modifikasi sistem. Nah, jadi ini kita harus disable juga. Adanya di VETC sysconfig Selinux. Nah, ini bisa kita cek ya di nano. Ini udah di install nanonya ya. VETC sysconfig Selinux. Nah, ini di sini sudah kondisi disable ya. Berarti sudah tidak aktif. Nah, sekarang kita di telnetnya ya. Jadi ada dua keamanan di CentOS ini. Yang pertama firewall, yang kedua Selinux-nya. Dan kalau mau semuanya bisa terbuka, ini kita harus nonaktifkan semua. Nah, ini sudah bisa. Nah, firewall sudah mati dan Selinux sudah mati.
Ini kita coba lagi root. Nah, tidak diperbolehkan ya kalau root di sini. Berarti kita cek di sini. Saya buat usernya apa? Saya lupa nih buat usernya. Wah, ini Bina Insani berarti ya. Oh, server pro. Server pro. Berarti user pertamanya ada server pro. Ini server pro. Wah, saya lupa passwordnya nih. Sini saya buat aja pas wd server pro. Nah, ini password saya buat admin. Oke, ini katanya terlalu pendek, harus 8 karakter, tapi masih diperbolehkan. Sekarang kita coba dari sini dulu ya. Kita exit dulu di sini. Server pro min. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini namanya masih server pro, padahal tadi kita udah rubah ya. Nah, ini bisa kita restart dulu baru berubah si hostname-nya. Nah, di sini kita cek kembali ya. Ini kita restart aja restart session. Nah, ini kita masukkan admin. Sorry, ini saya. Nah, ini kan membingungkan ya. Sebenarnya namanya server pro ininya, nama komputernya, nama servernya server pro, nama user server pro. Nah, langkah lebih baiknya ini kita rubah dulu biar tidak membingungkan. Saya exit, saya masuk dulu ke root. Nah, di sini saya hostname dulu. Ini file server ya. Nah, satu lagi kita bisa buat nano etc host. Nah, ini dia, ini yang server pro, tapi namanya file server. File server ini file server. Nah, selanjutnya kita tinggal reboot. Nah, ingat ya, setelah instalasi harusnya kita pastikan konek internet, terus kita update. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini ya sudah berubah namanya file server. Kita login menggunakan server pro. Nah, user server pro ini sebenarnya ketika kita instalasi ya, jadi dia user yang pertama ya, yang biasa untuk login si telnetnya ini. Nah, sekarang kita tes lagi, restart session, server pro. Oke, masuk. Nah, ini sekarang kita loginnya dengan menggunakan telnet ya. Ini bisa kita masuk lagi ke surut. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita sudah berhasil ya masuk dengan menggunakan telnet dan si firewallnya pun sudah mati ya. Berarti sini sudah ada 2 services yang sudah kita install, yaitu SSH dan telnet untuk remote loginnya. Nah, berikutnya kita akan melakukan instalasi di file server tersebut. Ya, file tersebut ini butuh yang namanya Samba ya. Ini Samba file server. Ini kita akan install terlebih dahulu ya, toolsnya yang namanya Samba. Nah, ini bisa dibaca sama kalian ya. Dan ini kita coba install. Yam install Samba. Nah, kalau mau di bintang ini berarti semua dependensi Samba kita install. Nah, ada 80 mega ya, apa-apa, kita install. Nah, kita loginnya menggunakan telnet ya tadi. Nah, oke, sudah selesai. Nah, setelah Samba ini selesai kita install, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi. Tapi sebelum itu,
kita buat tuh skenarionya seperti apa. Skenarionya seperti ini ya. Jadi di sini ada data ya, ada data utama. Di dalam data utama di sini ada data manajemen, data apa namanya, jam manajemen. Saya buatnya di sini. Oh, oke, saya buatnya di sini data pendidikan, terus sama data mahasiswa, pendidikan dan keuangan. Nah, di pendidikan ini orang-orangnya, misalnya sambil contoh, di sini ada Pak Sol dan Mbak Amel. Di data keuangan orang-orangnya ada Bu Christine dan Pak Pala, saya Pak Pala ya. Jadi ada dua divisi, divisi pendidikan dan divisi keuangan. Nah, satu lagi ada user Pak Indra, ini sebagai rektor. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi kita buat dulu, ini data utama ada di directory. Saya pengennya buat di directory var aja deh. Nah, oke. Ya, kita coba di sini. Jadi di sini saya masuk dulu cd var. Nah, di sini saya buat mkdir data utama. Nah, ini di dalam data utama nih, data utama saya buat lagi ada data kadir lagi, ada data pendidikan dan data apa namanya tadi, keuangan. Oke, sudah selesai. Ini kita lihat sudah ada dua. Nah, di sini kalau kita ls-l, nah kita fokus di sini. Ini hak aksesnya masih RWX di bagian root ya. Nah, ini kita akan semuanya kita RWX-in. Berarti di sini saya keluar dulu. Saya clear. Oke, data utama ya, langsung aja di data utama saya buat chmod min r rekursif, artinya 777. Ini data, it's data utama. Nah, ini harusnya di dalamnya juga sudah. Nah, ini data utama, coba kita masuk ke data utama. Nah, ini udah, karena udah kita buatnya chmod ini. Nah, ini kalau misalnya ini dirubah juga bisa, kalau nggak jadi anonymous, jadi apa, any user juga bisa. Tapi kalau begini pun juga sudah bisa, karena kita yang terpenting di sini adalah chmod-nya, bukan chon-nya ya. Gitu. Oke, selanjutnya, nah kita langsung konfigurasi si sambanya. Samba itu ada di sini, cd isi samba. Nah, di sini, nah ini ada smb conf, sebaiknya kita copy dulu. smb, kita copy cp smb awal ya. Nah, ini udah saya beberapa kali saya copy ya. Nah, ini kita langsung saja nano smb. Nah, ini udah dibuatkan ya, ini udah dibuatkan, kalian bisa mengikuti ini ya. Ini berarti ini kita buat tadi data utama ya, data utama. Nah, ini data, ini data umum, kita buat di sini data utama.
data utama, partnya ganti, ada di var, ini data utama. Yang atas ini nggak usah lah, ini atas. Yang apa ini kita buat ini data utama. Nah, sebenarnya kalian bisa menggunakan copy paste ya di sini. Nah, ini tinggal copy. Nah, nanti kita paste di sini. Nah, ini tinggal kita masukkan di sini data pendidikan. Pendidikan kayaknya kecil masalah tadi. Nah, nanti kita bisa cek kembali lah. Ini browsable, yes. Nah, ini nanti ada user pendidikan. Ininya kita kasih ini tadi Pak Indra. Nah, walaupun ini belum dibuat usernya ya. Ini juga berarti kita tinggal memasukkan data utamanya. Kita paste yang atas. Oke, ini berarti ganti jadi data keuangan. Ini orang keuangan, di sini Pak Indra. Oke, sudah. Begitu aja yang perlu kita rubah. Jadi intinya yang paling penting di part. Nah, kalau ini tinggal yes yes aja. Sudah, ini kita simpan Ctrl X ya. Nah, selanjutnya kita buat usernya. Nah, ini di sini sudah dibuatkan cara-caranya buat usernya seperti apa. Nah, ini ya, ini user add perintahnya. User add. Sebenarnya ini bisa di copy ya. Jadi kalau enaknya sudah menggunakan putih seperti ini, kita bisa copy. Kita bisa copy. Yes. Terus Solahuddin. Nah, sudah ada sebenarnya ini Amel ke Amelia ya namanya. Amel. Nah, kita buat user Amel. Terus user siapa lagi? Pak Sol ini S kecil ya, Bu Amel A-nya besar. Kita buat lagi user Papala ya. Papala. Kita buat lagi user tadi ada user siapa? Christine. Dan Pak Indra. Oke, sudah ada user-user kecuali ini ya, user Andi ini saya del user aja. User del. Berarti del user. Nah, remove. Hampir salah. Sudah nggak ada, oke nggak apa-apa, biarin aja dulu. Nah, di sini sudah 3 kan tadi, sudah 4 kita buat. Sekarang kita buat passwordnya untuk sambanya, loginnya.
Ini Solahuddin. Passwordnya password itu kita biar nggak bingung ya, kita biar gampang dulu. Pak Solahuddin, ini passwordnya adalah Solahuddin 123 ya. Usernya passwordnya Solahuddin. Ini user, ini password. Oke, terus lagi amel, nanti amel ya, amel 123 juga ya, amel 123 juga ya, gampang aja. Terus nanti ada Bu Christine, ini Christine 123 juga. Terus ada Pak Pala, passwordnya Pala 123. Nah, Pak Indra terakhir, ini juga sama. Nah, ini biasanya kalau di ini kita buat yang namanya user generate ya, biasanya kalau itu bisa buat user generate, tapi kita ini biar cepet aja ya. Sebenarnya ada toolsnya user generate, jadi kita buat user yang sama semua, cuman di belakangnya ditambahkan karakter lagi. 123 ini. Nah, ini dan harusnya user melakukan perubahan password ya. Jadi kali ini kita tidak akan melakukan perubahan password, si user tetap menggunakan user generate. Oke, ini Solahuddin berarti passwordnya sama. Solahuddin Udin 123. Udin 123. Nah, berikutnya Amel. Semua ya. Ini udah semua. Amel. Kecil ya, karakter pertamanya besar. Oke. Terus Indra. Salah password. Oke, ini sudah. Saya keluar dulu. Terus Bu Christine. Yes. Satu lagi Papala ya. Nah, kalau sudah selesai semua, nah ini kita bisa tes spam. Oh, sorry, kita ya ini dulu. Kita pastikan sambanya sudah start. Sistem CTL samba start, SMB start. Terus NMB. Dua services ya, SMB sama NMB. Terus ini enable. Ini SMB. Oke, sudah. Nah, terus kita tes spam. Nah, ini tidak ada error nih. Load oke, tidak ada error. Nah, sekarang kita bisa tes dari komputer. Kita tes 192, 168, 13, ini 250. Nah, ini saya pakai user Pak Indra ya. Oke, izin. Nah, ini bisa masuk. Ini data umum. Bagi dua, ada data keuangan, sama pendidikan. Ini Pak Indra akan naruh di sini. Nah, beliau rektor di sini, rektor.
data rektor. Nah, di keuangan ada data rektor, di pendidikan pun saya buat juga data rektor. Oke, nah ini bisa ya. Sudah bisa ini. Nah, begitulah pembuatan dari infrastruktur Sambanya. Ya. Ini juga kita bisa sebetulnya menambahkan lagi ya. Kita bisa menambahkan lagi nanti di bagian domainnya. Tapi nanti nggak usah lah. Kita buat sekarang aksesnya menggunakan IP aja dulu. Nanti berikutnya kita bisa menggunakan nama domain. Oke, sekian itu tadi infrastruktur yang harus kita buat. Nah, berikutnya akan kita lakukan pentest ya, penyerangan dari infrastruktur yang sudah kita buat. Terima kasih dan tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.